Oke, selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di channel kita, Family Channel. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Driver Maxim, ya. Untuk Driver Maxim itu aplikasinya warna hitam, ya. Jadi sebelum kita bahas, jangan lupa share, like, subscribe channel kami, ya, biar bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, langsung aja kita tekan. Kita buka aplikasi Driver Maxim. Ya. Oke, akan seperti ini. Ini aplikasinya, ya. Yang perlu kita perhatikan yang pertama di sini, ya. Status. Kalau kita mau on, perhatikan status yang ada di atas sebelah kanan, dia harus warna hijau, ya, tulisannya. Oke, harus seperti itu. Baru kita akan dikasih orderan. Terus untuk saldo kita perlu mengisi, ya. Untuk cara mengisi itu bisa lewat Indomaret, ya, atau bisa juga di kantor, ya. Untuk saldo yang sekarang itu ada 29.946 rupiah, ya. Untuk Maxim perlu saya jelaskan itu potongannya 10%, ya. Jadi kalau kita ada orderan 8, misalnya ongkos atau tarifnya 8.000, berarti dipotong itu 800 rupiah, ya. Jadi 10% dari yang kita dapat dari user. Oke, yang perlu kita perhatikan, ya, kita cepat yang singkat aja. Kita langsung ke menu yang di sebelah kanan paling bawah, ya. Seperti ini, ya. Ini perlu kita perhatikan, ya. Jadi sebagai seorang driver ini harus kita tahu. Yang ini itu login, nomor login atau nomor pendaftaran kita di kantor, ya. Terus di bawah ini ada nomor telepon, ya, ini perlu, ini penting, ya. Jadi ketika ada user yang mau menelpon kita, bisa mereka langsung menelpon kita. Terus yang di bawah ini ada kendaraan, ya. Ini jenis kendaraan yang kita gunakan. Yang di sini motorcycle putih BP 2872QE, ya. Untuk rating, ya. Rating ini sebagai seorang driver juga harus kita perhatikan. Rating ini artinya bisa juga ini kinerja kita, ya. Kinerja kita di aplikasi, ya. Jadi untuk rating maksimal itu ada di 0 atau 0,99/100, ya. Jadi untuk yang di aplikasi ini itu masih 0,98/98. Tanggal perhitungan rating ada di bawah, tanggal 5 bulan 4 2020, ya. Jadi ini rating saya hari ini. Oke, ini ada beberapa parameter positif, ini perlu juga kita perhatikan. Oke, yang pertama ini selesai menurut tugas otomatis itu 74. Yang selanjutnya selesai tanpa komunikasi dengan operator 98, sama, ya. Jadi ini artinya ketika ada orderan kita tidak perlu menelpon ke kantor, ya. Karena kalau kita menelpon itu akan berpengaruh juga ke rating kita. Karena apa? Ya, karena pelanggan biasanya akan memberikan nomor telepon yang akan kita hubungi. Jadi kita telepon mereka, ya, user, bukan ke kantor. Atau ada juga di layanannya itu ada chat, ya, tinggal akan kita chat. Terus yang di bawah ini ada diselesaikan pada jam sibuk. Oke, di Maxim sendiri untuk jam-jam sibuknya sama, ya, dengan jam kerja. Ini ada jam 6 pagi sampai jam 9 atau jam 4 sore sampai jam 7 malam, ya. Jadi yang mau ratingnya cepat naik, ya, kita on atau kita on bid di jam-jam yang ini, ya. Terus order terselesaikan menurut waktu ini ada 17, ya. Ini dari orderan reservasi, ya. Reservasi sama delivery, ya. Kalau kita dapat misalnya satu hari ada 3, besoknya ada 2, itu akan diakumulasikan ke sini semua. Dia akan bertambah yang di sini. Terus jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari. Jadi ini yang saya dapat 1,14, ya. Itu rata-rata orderan, ya. Jadi bukan dihitung misalnya hari ini dapat 5, dibuat di sini 5, enggak. Jadi itu akumulasi, ya, setiap kita menggunakan aplikasi, ya. Terus order prioritas yang diselesaikan ini ada 38. Terus ada di bawah komentar positif, ya. Ini penilaian dari pelanggan atau user, ya. Ini penting sekali, ya. Jadi tolong perhatikan, ya, diperhatikan. Kalau kita lagi membawa penumpang, ya, kita harus sopan, kita harus berbicara, ya, yang sopan, yang jujur, ya, dan juga ramah terhadap user.
Kalau kita ramah, mereka akan memberikan penilaian yang positif terhadap kita. Terus ada juga di bawah ini penolakan tugas otomatis. Nah, ini artinya orderan yang tidak kita konfirmasi, artinya orderan yang tidak kita ambil. Ketika sistem memberikan kita orderan, ya kita mungkin lupa atau nggak dengar atau bagaimana, ya kita nggak konfirmasi seperti itu. Ya ini akan masuk ke sini dan ini akan berpengaruh sekali ke rating kita. Oke, penolakan terlambat pemesanan sebelumnya ini saya belum paham karena saya juga nggak ada. Jumlah pesan panggil saya juga nggak ada. Pelanggaran berdasarkan order A. Ini pengalaman saya kemarin saya ada ya. Ini ada satu tapi udah hilang. Ini kemarin ada orderan ya, orang mau order tapi ketika saya di tempat di titiknya dia nggak ada ya. Jadi saya ngambil keputusan, saya jalankan ya, saya bawa penumpang kosong ke tujuannya. Dan besoknya ya mungkin usernya nggak tahu ya apa dia mau mengerjai kita atau bagaimana, saya kurang paham. Dia memberikan penilaian yang buruk ya, dan akan terisi di sini. Yang di